Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidur adalah salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi karena mengistirahatkan kerja tubuh dan meninggalkan sistem metabolisme. Dalam Islam terdapat sederet sunnah sebelum tidur yang apabila dikerjakan dapat memberikan banyak manfaat. Ini adalah penjelasan beberapa adab yang menjadi sunnah Rasulullah SAW saat hendak tidur. Sunnah sebelum tidur, adab dan sunnah sebelum tidur telah diatur dengan baik dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjadi tidur sebagai bagian dari tanda kekuasaannya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 23 yang artinya di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mendengarnya. Quran surat Ar-Rum 23. Merangkum dari buku pendidikan akhlak dalam Islam, ini ada beberapa sunnah sebelum tidur yang baik untuk tubuh dan dapat mendatangkan pahala. Yang pertama yaitu berwudu sebelum tidur. Sebelum tidur, umat Islam disunahkan untuk berwudu untuk menjaga kesucian selama tidur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. HR Bukhari dan Muslim. Lebih lanjut, menurut Nabi Muhammad SAW, orang tidur dalam keadaan suci, malaikat akan tetap mengikuti. Kemudian ketika ia bangun, malaikat akan berkata, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena ia tidur di malam hari dalam keadaan suci." HR Ibnu Hibban dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, hal ini selaras dengan pakar kesehatan ya, yang menganjurkan agar sebelum tidur itu kita mencuci muka terlebih dahulu, sikat gigi, mencuci kaki dan mencuci tangan ya sebelum tidur karena manfaatnya adalah untuk menenangkan otot-otot dan mencerahkan wajah. Dan yang kedua, berdoa sebelum tidur. Sunnah selanjutnya adalah berdoa sebelum tidur. Berikut ya untuk lafaz doa sebelum tidur sebagaimana yang telah diajarkan ya waktu kita masih kecil ya, waktu masih TK kita diajarkan doa sebelum makan, doa sebelum tidur, dan ini adalah doa sebelum tidur yang sudah kita ketahui semuanya ya. Bismika Allahumma ahya wa amut, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Membaca doa sebelum tidur bertujuan agar mendapat perlindungan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tidur jangan lupa ya, ini doanya juga cukup pendek,
Bismika Allahumma ahya wa amut gitu saja, tapi kadang banyak lupanya karena ini juga sudah kita hafal sejak kecil ya, jadi nggak mungkin kita lupa. Oke, untuk yang ketiga, melaksanakan amalan-amalan Nabi Muhammad SAW. Selain membaca doa ya tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada beberapa amalan yang menjadi sunnah sebelum tidur. Berikut ini ya isi hadisnya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum mengerjakan 4 hal. Pertama, menghatamkan Al-Quran. Kedua, menjadikan para nabi sebagai pemberi syafaat bagimu. Ketiga, meminta ridho dari semua kaum muslimin. Keempat, melaksanakan haji dan umroh. Kemudian Aisyah menjawab, bagaimana aku bisa melakukan keempat hal tersebut? Seraya tersenyum, Rasulullah SAW menjelaskan, apabila engkau membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Apabila engkau bersolawat kepadaku dan kepada semua nabi-nabi, maka engkau sama dengan menjadikan kami sebagai pemberi syafaatmu. Apabila engkau beristighfar untuk kaum muslimin, maka engkau telah menjadikan mereka ridho kepadamu. Dan terakhir, apabila engkau membaca tasbih seolah engkau telah melaksanakan haji dan umroh. Dari hadis tersebut dapat diketahui ya, amalan yang bisa dibaca sebelum tidur yaitu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, yaitu Qul huwallahu ahad, dan seterusnya 3 kali ya. Terus yang kedua, sholawat Nabi Muhammad SAW 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Kemudian istighfar untuk kaum muslimin dan tasbih 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 3 kali ya. Dan untuk adab tidur yang keempat ya, ini tidur di tempat yang aman. Jadi kalau tidur itu jangan sembarangan ya, pilih tempat yang aman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, seorang muslim dianjurkan untuk tidur di tempat yang aman agar tak tertimpa bahaya. Berikut ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur di atas bidang yang tidak ada penghalanginya, maka telah lepas tanggung jawabnya. Maksudnya, tidak ada dosa bagi seseorang terhadap hal yang menimpanya. HR Abu Dawud. Dan yang kelima, membersihkan tempat tidur. Adab tidur dalam Islam yang penting untuk diperhatikan adalah membersihkan tempat tidur. Sebelum berbaring dengan cara mengibas-ngibaskan tempat tidur dan merapikannya. Persoalan ini tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. HR Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Abu Dawud. Yang keenam, tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah menyamping ke kanan. Hal ini ternyata juga sehat menurut pakar kesehatan karena dapat membantu proses detoksifikasi dan melancarkan pernafasan. Selain itu, berbaring ke sebelah kanan juga dapat
menjaga kesehatan jantung, sedangkan berbaring di sisi kiri dapat memicu kemalasan. Sementara itu Rasulullah SAW melarang tidur dengan posisi tengkurap karena tak sehat untuk tubuh, seperti menghambat kerja jantung dan pernafasan. Jadi kalau kita tidur itu dengan posisi yang benar ya, dengan menghadap ke kanan, tangan di gini ya, tangan yang kanan ini, yang kanan di bawah, yang kiri di atas selalu. Nah, dengan menghadap ke kanan, inilah tidur yang benar. Oke, dan yang ketujuh, muhasabah. Terakhir, umat Islam harus tahu bahwa tidur adalah kematian kecil. Bisa saja ia tak bangun lagi setelahnya. Nah, ini kita harus muhasabah diri ya, sehingga ia harus menghisap dirinya atas apa yang telah dilakukan pada hari itu ya. Muhasabah diri ya, mungkin ada kesalahan kepada orang lain ya, minta maaf, dan apa saja yang telah kita lakukan untuk keseharian kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita tidak tahu dan belum menjalankan amalan-amalan yang harusnya kita lakukan tapi belum dilaksanakan ya. Kita harus banyak-banyak istighfar lah, muhasabah diri. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap, dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Nah, itulah ya adab-adab tidur yang harus kita lakukan ya. Yang pertama tadi berwudu sebelum tidur, yang kedua berdoa sebelum tidur, dan yang ketiga melaksanakan amalan Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat tadi tidur di tempat yang aman, jangan sembarangan, dan yang kelima membersihkan tempat tidur ya. Sebelum kita tidur, tempat tidur harus kita bersihkan terlebih dahulu. Dan yang keenam, tidur dengan posisi yang benar, yaitu menghadap ke kanan dengan tangan kanan di bawah dan kiri di atas, lalu ditindih. Dan yang ketujuh, muhasabah diri. Dan untuk yang selanjutnya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW saat terbangun tengah malam? Sebagian muslim mungkin pernah ya mengalami terbangun di tengah malam hari karena sebab tertentu, misalnya mendengar suara atau mimpi atau berpindah posisi ya. Tentu kita terus terbangun, kaget gitu ya. Bagi yang mengalami hal itu, Rasulullah SAW pernah menganjurkan sebuah kesunahan berdasarkan sejumlah keterangan hadis dalam buku doa-doa Rasulullah oleh Ibnu Taimiyah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca dzikir dan memanjatkan doa. Selain itu, Rasulullah SAW diceritakan mengambil air wudhu dan sholat malam saat terbangun ya. Keterangan ini berdasarkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah terbangun tengah malam, lalu beliau segera mengambil air wudhu dan melanjutkan tidurnya kembali. Berikut ya bunyi hadisnya. Suatu ketika di tengah malam Rasulullah SAW terbangun karena ingin membuang hajat. Kemudian setelah itu beliau berwudu dan tidur kembali. HR Bukhari. Untuk zikir dan doa Rasulullah SAW saat terbangun tengah malam ya, dikutip dari kitab Ad-Da'awat dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari, kemudian ia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian, dan dialah zat yang maha kuasa. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan upaya melainkan Allah. Kemudian dia berkata, Ya Allah, ampunilah aku, atau ia memanjatkan doa, maka hal tersebut istighfar maupun doa itu akan dikabulkan. Kemudian jika dia berwudu lalu mendirikan sholat, maka sholatnya tersebut akan diterima. HR Bukhari. Saya ulangi ya, tadi kalau kita terbangun dari tidur di tengah malam ya, itu entah karena kaget atau mimpi atau yang lain, itu segera kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini faedahnya ya. Atau Ya Allah, ampunilah aku, atau ia memanjatkan doa, maka hal tersebut istighfar maupun doa itu ya akan dikabulkan. Kemudian jika berwudu lalu mendirikan sholat, maka sholatnya tersebut akan diterima. Nah, itulah ya fadilahnya kalau kita membaca doa kalau kita terbangun. Wallahu a'lam bishawab. Dan sampai di sini ya. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.